gue turun ke tangga, pas mau gue nyampe ke tangga lantai bawah, itu ada yang ngedorong gue dari belakang, Bang. Ngedorong gue lewat. Itu sosok putih, Bang. Putih, tapi dia samar-samar bayangan gitu. Cuman hanya ngeliat kainnya aja. Sekelibat gitu ya? Sekelibat. Dia ngilang. Gue jatuh, Bang, ke bawah. Dapur dia itu berbentuk kayak tahu pintu koboi, Bang. Oh iya. Nah, itu dapur gitu, ya. Itu view gue ngelihat ke dapur itu. Ini kan TV dapurnya. Gue ngelihat view langsung ke dapurnya dia, Bang. Itu gue ngelihat kunciran pocong. Nengok, Bang, begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Viko Fugara. Seperti biasa, malam kali ini gue udah kedatangan narasumber lagi nih yang ingin berbagi kisah horornya ketika beliau sedang bermain di rumah temannya di daerah Bogor. Yaudah nih, langsung aja sebelah gue ada Bang Tio. Selamat malam, Bang Tio. Selamat malam. Gimana nih kabar nih, Bang nih? Baik, sehat. Alhamdulillah nih datang lagi nih, Bang ya. Udah lama ya, Bang ya? Yo, 3 bulan lah. Buset, oke. Nah, jadi ini, Bang, lu pengalamannya waktu main ke rumah temen ya, Bang ya? Iya, betul. Di daerah Bogor, Kabupaten Bogor. Cuman di sini gue samarin, gue nggak bisa kasih tahu tempatnya. Benar. Nah, di situ berapa orang, Bang, lu main ke sini, Bang? Jadi gini, rumah itu hanya dihuni cuma 2 orang. Aslinya 2 orang. Cuma emang 2 orang. Oke. Teman gue sama ibunya aja. 3 lantai rumahnya. 3 lantai? Cuman berdua tuh ya? Oke. Dan lu main di situ ramean atau cuma lu sendiri, Bang, yang main di situ? Gue kan cuti waktu itu kerja. Gue ngajuin cuti, gue main lah ke rumah dia. Ya udah, Tio main di sini. Ya udah, gue main. Sherlock deh alamatnya gitu main. Gue main ke rumah dia itu. Pertama gue datang, itu aura rumahnya udah nggak bagus. Udah nggak enak lah ya. Nggak enak. Oke. Yang orang nggak bisa ngelihat aja, yang nggak bisa ngerasain itu pasti bisa. Buset, dari awal datang tuh gitu. Iya, betul. Oh, gila. Berarti emang ini rumahnya gede, tapi suasananya kayak rumah lama atau rumah-rumah modern sih, Bang? Rumah bangunnya masih udah rumah modern. Cuman saat dia beli rumah itu banyak piring-piring kotor, banyak kecoa, banyak tikus mati-mati. Jadi benar-benar rumah kayak rumah terbengkalai. Oke. Tapi dia berarti udah kosong lama atau gimana tuh? Jadi gini, kepemilikan rumah itu sudah 5 orang ganti pemilik. 5 ganti. Semuanya tidak ada yang betah. Nanti bisa diceritain. Oke. Nah, lu di sana nginep berapa hari tuh, Bang? 3 hari. 3 hari? Ya. Oke. Tapi lu sendiri nih berarti ya? Gue sendiri, besoknya ada teman-teman yang datang. Oh, yang nyusul. Dari temannya dia juga. Jadi teman dia, teman gue juga. Nah, yang ngalamin teror ini lu doang ya, atau? Gua sama yang lain-lain. Ngerasain semua mereka? Ya, betul. Itu emang udah angker nih rumah nih. Oke. Jadi ditahan dulu nih, Bang, ceritanya, Bang. Bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Bang Tio, simak terus sampai habis, jangan skip. Dan sebelum mulai nih, gue mau ngingetin buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Bang Tio di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi, sebelum mulai, bagi kalian yang udah nonton nih, tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Yaudah, nggak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Nah, jadi gimana tuh, Bang, ceritanya, Bang? Oke, jadi ceritanya gini. Gue punya temen, dia itu beli rumah pada tahun 2016. Ya, rumah itu adanya di salah satu daerah Kabupaten Bogor lah. Harga pasaran rumah itu, kalau di pasaran, itu masih 500 juta ke atas. Tahu gak, Bang? Dia hanya beli 200 juta. Lebih murah berarti ya? Separuh harganya malah di bawahnya lagi. Malah di bawahnya. Waktu itu dia karena tergiur dengan harga murah, akhirnya beli dia dengan harga 200 jutaan. Rumah itu kayak kafling, Bang. Cuman rumah dia sendiri yang paling besar. Paling besar. Paling besar. Rumahnya itu ada di hook posisinya.
Jadi ada tanaman, ada kebun-kebun, ada kolam ikan di luar. Jadi rumahnya dia kolam ikan ada 2, di luar sama di dalam. Rumahnya gede, 3 lantai. Rumah itu ada 6 kamar tidur, ada 3 kamar mandi. Jadi masing-masing 1, 2, 3. Belilah rumah dia. Beli transaksi rumah, akhirnya saat itu gue belum tahu nih dia beli rumah. Nah, kejadian ini yang gue alamin, kejadiannya baru 2 bulan yang lalu, Bang. Jadi, dia nelpon gue. Bang, main ke rumah gue dong, katanya gitu. Lu sombong amat, udah lama banget gak main ke rumah, katanya begitu. Gue boleh beli rumah nih, katanya di daerah Bogor. Gue gituin, kata dia begitu kan. Ya udah, ntar deh, aku juga mau cuti nih. Minggu depan lah, insya Allah, gue gituin. Ya udah gas lah, gue datang. Dia Sherlock sama dia rumah. Gue datang sendiri, Bang. Ya udah, saat gue masuk ke, maksudnya datang ke rumah dia, itu rumahnya hawanya sangat-sangat kayak enak. Nggak enak ya? Nggak enak. Jadi kalau kita ngeliat dengan mata kepala kita sendiri, itu rumah tuh gelap. Rumahnya 3 lantai. Kalau kita lihat dari luar itu gelap. Terus ya akhirnya kebetulan kan rumahnya pakai bel, jadi gue pencet bel. Keluarlah dia temen gue. Ya udah kita ngobrol-ngobrol biasa, datang masuk. Nah dia ini tinggal di rumah itu hanya 2 orang. Rumah sebesar itu bayangin cuma 2 orang tinggal. Dia sama ibunya doang. Kebetulan bapaknya udah pisah lah gitu. Jadi dia sama ibunya lah, dia ngurusin ibunya. Ibunya ini juga udah tua renta lah. Udah 60 lebih umurnya. Jadi kegiatan setiap hari mah di rumah aja, nggak kemana-mana. Dianya kerja. Ya udah aku datang nih. Wih, enak lu beli rumah baru, cakep di rumah. Lu beli berapa? Murah bro, cuma 200 juta. Lah, yang bener lu. Lu dapat iklan dari mana? Gue bilang beli rumah. Ada dari temen gue katanya, dari online katanya, gue nggak ngerti lah gitu ya. Ya udah, keren nih rumah nih. Ya kan? Terus rumah itu kalau kita ngelihat pakai mata kita itu kayak jorok gitu. Jorok banget, Bang. Kalau kata dia, pas dia beli rumah itu 2016, pas dia masuk, itu rumahnya banyak piring kotor. Banyak kecoa bergeletakan di mana-mana. Banyak tikus, Bang. Bangkai tikus. Banyak banget. Kotor lah ya. Ya, pokoknya dia cerita sama gue gitu. Karena kan gue 2016, gue nggak tahu dia belum pernah main ke rumahnya lah, gitu. Ya udah, gue datang ke rumahnya, akhirnya dia cuma bertiga doang nih. Gue datang ke rumah itu sekitar sore, Bang, jam 5 gue udah nyampe rumah dia. Nah, rumahnya itu yang tadi gue bilang paling besar sendiri. Nah, saat gue datang ke rumahnya dia kan temen gue sebelum keluar nih, ini gue flashback lagi ya. Sebelum dia keluar, ada ibu-ibu, mungkin tetangga situ yang nyamperin gue, bilang begini, Dek, kenapa Bu? Adek siapa katanya? Ini saya mau main ke rumah teman saya. Gue gituin kan, Bang. Oh gitu ya, Dek. Ditepukan dari belakang. Dek, kok teman kamu berani ya katanya beli rumah ini? Emang kenapa Bu? Gue gituin kan. Tahu gak, Dek? Ini rumah udah dari zaman dulu, udah ganti-ganti pemilik. Semuanya pada meninggal, Dek. Pada meninggal? Pada meninggal. Kenapa, Bu? Saya bilang, rumah ini bekas pesugihan dulu. Jadi pemilik awalnya ini nanemin suatu benda pesugihan. Itu yang dinamakan kepala kerbau. Oh, ditanam di situ. Ditanam. Cuman kita nggak tahu lokasinya di mana. Terus gue kaget tuh, masa iya Bu? Bener deh, saya nggak bohong. Ya udah, itu aja sih deh, saya informasi aja. Tolong bilangin sama punya rumahnya, temennya. Oh iya, makasih ya Bu ya. Pergilah ibu-ibunya. Nggak lama temen gue datang kan. Udah, gue datang, ngobrol-ngobrol. Gue bilang, yang tadi gue bilang kan rumah lo keren banget, gini-gini ya. Gue ngobrol biasa. Terus gue kasih tahu sama temen gue, bro, ini di luar tadi ada ibu-ibu nyamperin gue, katanya rumah lo ini lumayan serem loh. Gue gituin. Ya kan, nggak tahu ibu-ibu tuh bilang apa, katanya rumah lo ini dulu bekas pesugihan. Lo beli berapa dulu rumah? Murah, cuma 200 jutaan katanya. Gue nggak percaya gitu-gituan lah, katanya begitu. Ya gue ada rezeki ya gue beli, katanya begitu kan, mumpung murah, mana lagi rumah gede kan. Ya udah, gue kasih tahu begitu, dia cuek lah. Akhirnya gue tidur di lantai 3. Paling atas. Karena lantai 2 itu ditempatin sama dia, lantai 1 ditempatin sama ibunya.
Gue naik ke lantai 3. Maghrib tuh. Gue mau sholat. Nah, di rumah dia di lantai 3 itu ada namanya dapur kotor. Cuman ada keran. Ada keran. Di tembok tuh ada keran. Jadi di atas itu kan ada kamar juga. Kamar gue tuh. Ini kamar gue nih. Ini kamar yang gue mau tidur. Ini kan tempat wudhu. Ini di sini nih kerannya. Jadi kan otomatis kalau gue wudhu dia bisa lihat view ke sini kan. View kita bisa ngelihat. Secara bayangan kita wudhu tapi bisa ngelihat orang ke kiri. Nah saat gue wudhu nih bang, gue ngelihat ada kayak teman gue nih menyerupai teman gue yang punya rumah. Itu kan pintu kamar gue kunci. Itu naik tangga masuk ke kamar gue bang. Tapi yang anehnya lagi, masuk ke kamar gue itu pintunya gue kunci. Nembus, Bang. Nembus. Gue bilang, sorry gue samarin aja namanya Rudi lah ya. Rud, lu ngapain di kamar? Gue bilang, gak ada orang. Orang kamar gue kunci, Bang. Nembus, Bang. Jadi dia jalan biasa, kayak robot gitu, kaku. Nembus pintu ke kamar ke dalam. Gak ada orang. Ya udah, gue teriakin kayak gitu, gue lanjut wudhu lagi. Gue masuk kamar, gue masih pakai celana jeans, gue pakai kaos biasa doang, gue sholat. Jadi rumah dia di lantai 3 itu gelap bang. Pas bacaan doa terakhir, walat dolin, ada suara, amin. Ada yang nyaut. Tuh gue ngerasa sendiri bang. Amin. Jadi suaranya kayak orang suara berat. Iya. Kayak suara berat, cuma serak. Amin, begitu bang. Gue sempat diam sejenak. Gue sampai begini, suara apa nih dalam hati gue gitu ya. Gue lanjut lagi, assalamualaikum. Sholat lagi. Pas gue udah selesai sholat, gue lipat sejadah. Gue nengok ke belakang, bang. Genderuwo bang. Genderuwo itu gede. Jadi rumah itu ada sosok genderuwo yang badannya setinggi rumah selantai 3. Buset. Ya, gede banget bro. Gede banget. Matanya merah, taringnya banyak, kukunya panjang-panjang bang, bulunya lebat, itu ada di gua. Jadi lagi begini dia bang, belakang gua. Ternyata suara itu suara genderuwo itu bang. Nggak dibilang amin itu ya? Iya. Spontan gua kaget, tapi gua nggak lari, karena gua habis sholat, gua percayalah Allah itu maha tahu lah. Kita berdoa aja sama Allah gitu ya. Gue langsung turun ke bawah lagi. Gue ketok temen gue ke lantai 2 ya kan, di lantai 2. Bro, ini ngapain lo? Gue gituin. Biasa lagi nonton TV aja gitu katanya. Bro, itu di lantai 3. Gue digangguin, gue gituin kan. Sama siapa katanya? Ada genderuwo di atas, gituin. Bohong lo katanya gitu, perasaan lo doang kali katanya. Beneran, masa gue bohong? Gue habis sholat nih, gue bilang. Ya udah dia cengir doang. Ketawa-tawa gitu loh. Ya udah, dulu ke bawah aja nonton sono. Gue lagi nonton nih katanya. Lo mau nonton di bawah aja katanya begitu. Mau makan mie apa kayak terserah lo, masak di bawah kayak terserah katanya. Ya udah, teman gue ini bang ternyata sudah tahu kalau rumah itu angker bang. Cuma dia berusaha nutupin ke gue. Begitu. Ya udah akhirnya gue turun ke bawah, gue nonton TV. Di rumah itu kan ada TV-nya dia gede, kurang lebih 50 inch bang. TV-nya gede, ada sofa. Jadi saat gue ke bawah gue lagi nonton TV, gue setel 5 menit lah bang ceritanya. 5 menit. Gue tuh nyium bau-bau bangke bang. Kayak bangke tikus mati begitu bang. Pertama gue nyium bau bangke. Kedua gue nyium bau anjir bang. Jadi bangke, bau darah sama bau tikus mati. Gimana sih bang? Nyampur gitu ya. Terakhir, abang tahu bau kabel kebakar? Nah begitu bau gosong bang. Gue cium. Apa ada yang kebakar kali ya? Ada yang bangke apa? Oh, rumah bersih itu ya. Gue cari, gue penasaran, gue bangun dari sofa dong. Gue cari sampai ke sudut-sudut di dapurnya dia, gue cari. Nggak ada bau apa-apa. Tapi gue nyium bau bangke gitu loh, karena hidung gue masih sehat gitu. Bau gosong apa gitu. Gue cuek lagi duduk. Pas gue cuek duduk lagi, gue nonton TV lagi. Itu kan di samping meja TV itu dapur dia bang. Dapur dia itu berbentuk kayak tahu pintu koboi bang. Oh iya. Nah itu dapur gitu, ya. Itu view gue ngeliat ke dapur itu. Ini kan TV dapur ngeliat. Pas gue lagi nonton TV 5 menit kemudian, gue ngeliat view langsung ke dapurnya dia bang. Itu gue ngeliat kunciran pocong
nengok bang begini. Di dalam dapur itu? Iya, jadi di sela-sela temboknya itu, di tembok nih, tembok dia nongol begini, sak. Jadi cuman nengok doang gini bang. Palanya doang berarti gitu? Yang gue lihat cuman hanya palanya doang. Mukanya gue ngeliat bang, mukanya hitam, matanya putih, lidahnya gini nih. Idih, melet. Begitu bang, itu gue ngeliat jelas bang. Gue langsung lempar remote bang. Tolongin gue dong, Rudy, tolongin gue lah, langsung lari ke atas lantai 2. Ada apa bro katanya? Kok ada pocong di bawah? Gila lu, serem banget mukanya, gue gituin kan. Masa iya? Di mana coba? Dia turun lah ke bawah sama gue. Di sini, di dapur lu bro. Masa gue bohong? Gue gituin. Gak ada di sini. Gue nggak ngeliat apa-apa. 2 kali tuh bang gue. Karena ya udah saat itu dia naik lagi ke atas. Nah, dia naik ke atas. Dia tiba-tiba, bro, gue keluar dulu ya katanya bentar. Ngapain? Beli rokok katanya, sama mau beli makan, lo mau nitip gak katanya. Ya udah, gue tinggal sendiri bang. Ibunya kan di bawah lagi tidur ya. Gue tinggal sendiri bang. Ya udah, bro, lo kalau mau main ke lantai 2 ke kamar gue aja katanya. Main aja lantai 2, kalau lo takut ke bawah, di bawah lo lantai 2 aja main katanya begitu. Ya udah, gue main. Jadi di kamarnya dia itu bang, ada 2 kasur, 2 ranjang, kiri sama kanan. Sebelum gue masuk kamarnya dia, gue nggak dengar kasur itu ada yang geser bang. Bunyi-bunyi geseran gitu. Jadi gue inget banget kamar dia itu pas gue lihat tadi datang ke kamarnya dia, yang satu ada guling, yang satu enggak. Jadi gue denger kayak kasur bergeser. Jadi kasurnya semacam ditukar bang. Dak gitu kencang. Terus gue denger, apaan tuh ya? Suara apa ya? Kayak orang ngejedak gitu bunyi. Kayak suara kasur. Suara kasur geser. Gue buka kamarnya dia. Perasaan tadi guling yang ini nih ada di sebelah sini, kenapa jadi pindah posisinya? Secara logika kan nggak mungkin pindah sendiri. Jadi kayak kasurnya digeser balik. Tapi ya gue berusaha berani lah, karena kita kan orang beriman, nggak boleh takut sama begituan. Dia kan lagi keluar beli makan. Gue cuek lagi, gue takut nih lantai 2. Gue turun aja ke bawah lagi. Rumah dia itu ada tangga bang, tangganya L. Bentuknya kita dari lantai 2 gini langsung gini kan. Ya semacam kayak di sinilah gitu. Pas gue turun ke tangga, pas mau gue nyampe ke tangga lantai bawah, itu ada yang ngedorong gue dari belakang bang. Ngedorong gue lewat. Itu sosok putih bang. Putih, tapi dia samar-samar bayangan gitu. Cuman hanya ngeliat kainnya aja. Sekelibat gitu ya? Sekelibat. Dia ngilang. Gue jatuh bang ke bawah. Jatuh, tapi gue nggak guling-guling ya. Karena udah tangga bawah udah dekat. Cuma jatuh, gitu doang jatuh ke bawah. Gue ngeliat banget itu. Kejadiannya jam 7:30. Gue bilang, astagfirullahaladzim. Wah, ini rumah nggak ada yang beres nih. Gue bilang gitu. Nggak lama teman gue datang bang. Gue duduk di sofa, gue buka pintunya kan karena gue takut. Temen gue datang, ini bro makanan. Terus gue ajak temen gue kan, sini deh bro. Kenapa? Lu mendingan jujur aja sama gue gituin. Rumah ini serem kan? Soalnya gue pas saat gue datang ke rumah lo, ada ibu-ibu nyamperin gue bahwa rumah ini serem. Terus dia bilang, iya bro, sorry gue nggak ngomong, ya kan? Karena gue takut aja kalau ngomong nanti teman-teman gue nggak pada mau main kesini. Lu juga nggak bakalan pasti mau main kesini, kata dia begitu. Ya udah, nggak apa-apa lo ngomong aja daripada nanti lo bohong-bohong. Memang kejadian yang gue alamin seperti itu. Akhirnya dia ngomong, tolong ya jangan ceritain sama teman-teman gue. Ntar teman-teman gue besok mau datang katanya dari Bekasi. Mau datang ceritanya ke Bogor. Ya udah, kita istirahat lah. Saat gue tidur di lantai 3, kita istirahat udah malam nih, abis makan, gue ke lantai 3, balik lagi gue ke lantai atas. Nah, untuk naik ke lantai 3 itu bang, tangganya agak curam. Abang tahu kalau rumah yang 3 lantai, atapnya yang lantai ke atas itu cuma buat jemur, tangga yang kayu. Tahu kayak gitu? Nah, gua naik. Nah, samping tangga kayu itu ada kaca. Kacanya di teralis besi. Jadi kalau kita mau naik ke atas, otomatis lewatin kaca itu. Pas kita lewat ke atas, pas gua mau naik tangga bang, ada perempuan nongol dari kaca itu, rambutnya panjang, baju merah, matanya melotot, matanya jatuh bang satu. Copot sebelah. Iya, begini bang. Tapi mukanya ditutupin semua, hanya kelihatan matanya aja, mukanya hitam. Matanya jatuh bang, gue inget banget. Nggak jadi gue tidur di atas bang, gue tidur ke bawah. Akhirnya semua itu sudah terungkap. Akhirnya sosok ini apa?
kok banyak banget ya makhluk halus di sini. Gue gituin, gue sampai sama teman gue kan. Akhirnya teman gue ini manggil ustadz lah, ustadz atau kiai yang benar-benar bisa untuk menetralisir semua rumah itu. Apa yang terjadi sebenarnya? Besok dipanggil lah Pak Ustadz. Dipanggil, Pak Ustadznya datang. Rumah itu kita doain bang, kita selamatan lah. Nah beserta teman-temannya datang saat itu doain. Apa yang dikatakan Pak Ustadz begini, rumah ini semuanya sudah dikuasain oleh makhluk halus. Segala makhluk halus ada di sini semua katanya. Terus gimana Pak Ustadz, katanya dia, kata teman gue ini. Ya udah, ini kita doain. Terus nanti sebelum tidur siapin garam kasar sama kopi pahit. Diseduh ya, tapi jangan pakai gula. Buat apa Pak Ustadz? Taruh di setiap sudut kamar, termasuk di kamar mandi, di dapur, di kamar masing-masing, taruh garam kasar semua sama kopi pahit. Taruh bang. Ya kan? Nah, saat kejadian itu gue ngeliat cewek yang matanya copot, gue akhirnya tidur sama teman gue di bawah, lantai 2. Gue nggak berani lagi di atas. Taruh. Nah, udahlah, kita istirahat, tinggal tidur. Apa yang terjadi bang? Besok pagi kita bangun, itu kopi habis bang. Habis. Kayak ada yang minum. Padahal logikanya di rumah itu tidak ada orang, ibunya nggak mungkin ngopi. Kopinya habis bang. Bener-bener kosong, tinggal ampasnya doang. Terus kata teman gue gini, tuh bro, lihat habis kopinya. Siapa yang minum ya katanya? Gue nggak tahu, gue bilang gitu pagi-pagi bangun. Ya udah, itu gue nggak tahu lah syarat apa dari Pak Ustadz. Pokoknya disuruh siapin itulah. Itu setiap malam bang harus digituin. Nah, terus Pak Ustadz itu nggak hari itu siang datang lagi, ceritanya datang lagi. Dia cerita, kebetulan Pak Ustadz ini terkenal bang, salah satu Ustadz yang terkenal di daerah Bekasi, Bogor lah, termasuk udah ternama lah. Dia bilang, rumah ini sudah tidak sehat. Rumah ini mau kita bersihkan kayak apapun, itu tidak bisa. Jadi solusinya gimana Pak Ustadz? Solusinya cuma satu, jual. Jual, siapa yang mau? Udah itu aja. Nah, rumah ini, teman gue ini kan punya pacar bang. Jadi dia ini suatu saat kalau nikah, wasiat dari orang tua ibunya, dari orang tua ibunya teman gue ini, kalau nikah harus tinggal di rumah itu. Sedangkan ceweknya nggak mau, karena sudah tahu bahwa rumah itu angker. Begitu. Jadi benar-benar dia tidak mau tinggal di situ. Ya udah, akhirnya Pak Ustadz udah bilang, ini rumah sudah tidak sehat, solusinya cuma satu, dijual. Dan rumah ini dulu bekas pesugihan. Pesugihannya kita nggak tahu tempatnya. Nah, pesugihannya kalau nggak salah kepala kerbau apa-apa gitu ya. Jadi ditanam di rumah itu bang, untuk meraih kekayaan. Dulu sebelum pemilik kedua, ketiga, keempat, kelima, pemilik rumah pertama. Yang ngelakuin pesugihan. Begitu. Nah, saat temen gue beli rumah ini pada tahun 2016, rumah itu kan masih bagus bang, karena dia orang berada, orang tuanya begitu. Akhirnya rumah ini dibongkar, bener-bener dibongkar bang. Dihancurin semua? Dihancurin. Oke. Saat dia sebelum nempatin rumah itu tuh, dihancurin dulu. Nah, kenapa tujuannya dihancurin? Pengen rumah estetika yang baru lah, pengen direnovasi ulang. Nah, saat diintegrasi sama ustadznya, ini rumah harus dibongkar. Loh, kenapa Pak Ustadz? Secara gaib kita tidak bisa tahu ada di mana lokasi pesugihan, letak pesugihan itu kita nggak tahu ada di mana, kata Pak Ustadz. Harus dibongkar, biar saya cari, katanya. Kalau begini saya nggak bisa nyari, angkat tangan. Akhirnya temen gue ngomong, saya baru bongkar rumah loh Pak, sebelum saya beli rumah ini udah saya bongkar dulu. Masa sih saya mesti bongkar lagi? Katanya begitu, nggak mungkin loh, biayanya gede loh Pak. Gitu katanya. Ya, emang itu salah satu jalannya deh, katanya begitu. Memang rumah ini harus dibongkar. Tidak bisa. Kalau nggak mau ya dijual, nggak apa-apa. Nah, itu ngobrol kita sama teman-temannya ada di bawah, teman-temannya teman gue itu. Nah, saat kita ngobrol bang, itu siang loh bang. Saat kita ngobrol, salah satu temannya ada yang kesurupan bang, cewek yang kesurupan. Teriak bang, pokoknya ngamuk-ngamuk lah.
Terus surupannya tuh kayak ini tangannya begini, gini bang, ngamuk-ngamuk, kayak jalan kayak macan gitu loh, ngamuk-ngamuk bang. Terus dia ngomong gini ngamuk. Dia kan sama gue nih, saya mau dia mati di tangan saya. Gue yang ditunjuk bang. Karena gue yang temen yang pertama datang ke rumah dia. Nah, karena dia menganggap kalau gue itu ya pengen gue jadi tumbalnya lah. Akhirnya gue digituin. Terus kata Pak Ustadz begini, siapa kamu? Katanya begitu. Saya penunggu rumah ini udah lama katanya. Di sini banyak saudara saya katanya. Begitu. Ada apa aja di sini? Dan apa maksud kamu di sini? Digituin kata dia. Saya tidak mau diusir dari sini katanya. Di sini banyak teman-teman saya. Saya pengen dia mati. Gue yang ditunjuk bang. Gue kaget dong bang. Ya saat itu gue kaget. Terus bagaimana Pak Ustadz? Gue bilang gitu. Udah tenang aja. Akhirnya dia sadar bang. Sadar, hilang tuh sosok. Salah satu temen yang surupan ini bang, kebetulan dia anak indigo bang. Dia mensketsa rumah itu. Gua fotonya hilang lagi bang. Saat itu ada fotonya bang. Gue dikirimin via WA. Rumah itu dikuasain oleh kerajaan Genderuwo. Jadi penguasanya adalah Genderuwo yang sebesar rumah mewah itu bang. Jadi rumahnya itu kalau di sketsa itu dia sambil meluk rumah bang, gede, taringnya panjang. Bang. Jadi itu sosok Genderuwo. Ya udah. Akhirnya yang lain pada pulang. Habis kesurupan dan lain-lain pada pulang. Sisa gua doang lagi. Bertiga nih. Gua kan karena gua libur cuti, gua cuma bertiga doang sama ibunya sama dia lah. Nah, udah pulang. Di rumah dia ini ada lukisan, Bang. Lukisan apa tuh? Lukisan kayak kuda, tau gak, Bang? Oh, oke. Kuda-kuda jalan. Nah, itu sore, Bang. Masih sore loh, sekitar jam 4. Habis asar. Jadi ceritanya gue lagi duduk di ruang tamu dia, ada lukisan kuda. Temen gue lagi di kamar mandi ceritanya. Gue lagi duduk begini, lagi santai aja, gue lagi duduk begini sambil minum lah. Gue lagi duduk gini, gue ngeliat gue cakep juga lukisan begitu ya. Pas gue lihat bang, itu lukisan gerak bang. Cuman gerak kayak kuda berjalan gitu bang. Tapi kalau dilihat dengan kasat mata nggak kelihatan. Cuman kalau kita lihat perhatiin kayak jalan gitu. Apaan ya? Sampai gue kucek-kucek mata kok kuda jalan, gue bilang gitu. Apa lukisannya 3 dimensi gitu bang? Gue pikir gitu ya. Jalan enggak bang. 5 detik bang. Gue ngeliat lukisan itu berubah jadi sosok perempuan bang. Itu berambut panjang. Sosok perempuan yang gue lihat di lantai 3. Bajunya merah bang. Yang di cuman dia mukanya ketutupan sama rambut. Berubah begini bang, nongol palanya. Itu gue ngeliat bang sore. So, gue langsung minum, gue langsung masuk ke dalam aja. Temen gue tau lah lagi ngapain lah ceritanya. Udah di rumah itu masing-masing udah kayak rumah sendiri aja gitu. Ya udah, gue cuek lah saat itu. Gue ketakutan, padahal gue takut bang, gue ketakutan. Akhirnya gue tidur lah di kamarnya dia. Dia masih di bawah tuh kalau nggak salah lagi masak apa gitu ya, gue nggak ngerti deh. Gue ke lantai 2 ke kamarnya dia bang. Nah di kamar dia ini bang ada jendela, jadi view-nya langsung ke halaman rumah dia. Oke. Jadi ada balkon. Nah di jendela itu jendelanya itu begini loh, bisa didorong gitu loh, 2 keluar kebuka gitu. Iya. Di balkon dia ada ayunan bang, saking gedenya rumah. Ada ayunan kecil-kecil lah yang biasa kayak anak-anak main. Gue ngeliat itu sekitar jam, ini udah malam ya bang, sekitar jam 9. Nah itu jam 9 tuh komplek itu sangat sepi bang. Jadi gini, rumah itu kalau udah di atas jam 9 nggak ada yang berani lewat rumah situ bang. Karena warga sekitar itu udah pada tahu semua bahwa rumah itu angker. Jadi lebih baik dia muterin komplek daripada harus lewat rumah itu. Muter begitu. Jam 9 malam, gue ngeliat, gue lagi tiduran, lagi rebahan begini. Gue ngeliat di jendela itu bang, sosok kuntilanak. Ini beda nih bang. Kuntilanak lagi main ayunan bang. Kan ayunan ada besi di atas. Ada besi di atas. Itu mainnya pakai rambut bang. Rambut? Iya. Pakai rambut begini.
Nyangkut gitu Iya, rambutnya? nyangkut. Itu gue ngeliat sendiri bang, jam 9 malam. Pakai rambut. Ayunannya nggak goyang, cuman dia aja yang goyang. Dia nggak gantung gitu ya? Ngegantung. Gitu. Rambutnya nggak kelihatan, pokoknya pakai rambutnya panjang banget bang. Diikat kayak diikat gitu loh, pakai rambut. Ih, dari situ gue bener-bener gue sampai atau nggak bisa jalan bang, nggak bisa gue bangun tempat tidur aja gue nggak bisa bang, ketakutan gue. Bener-bener kita tuh kayak terpaku di tempat tidur, nggak bisa ngapa-ngapain. Aduh, gue bilang apalagi ya, akhirnya gue coba bangun, gue tutup hordingnya. Nah, gue tutup hordingnya. Nah, nggak lama temen gue masuk nih dalam. Bro, gue barusan diganggu lagi. Ini macam-macam ya setan di sini, gue bilang gitu. Kenapa? Tempo hari gue ngeliat cewek berbaju merah, matanya keluar. Sekarang cewek baju putih, semacam kuntilanak gue gitu. Terus gimana bro? Gue udah beli rumah ini, terus gue mau jual bagaimana? Katanya nggak semudah itu jual rumah, ya kan? Ya, gue udah berusaha panggil orang pintar, tapi tidak ada yang mampu. Ya udah 3 kali manggil orang pintar bang. Udah diganti orang. Ganti, nggak ada yang mampu buat ngusir. Karena apa? Terlalu kuat, energinya negatif semua. Ya udah dia masuk. Ya udah, gue mau ke bawah dulu dah. Nah, ceritanya gue ke bawah nih. Ke bawah gue lapar ceritanya jam 9 malam tuh. Lapar, gue pengen masak Indomie, ada mie. Bro, ada mie gak? Ada tuh di bawah, tinggal masak aja. Udah, masak mie. Gue masak mie. Nah, jadi dapur dia itu view-nya bisa ngeliat langsung ke atas, ke lantai 3. Jadi lantai 3 udah ada kaca juga. Bisa ngeliat ke atas. Jadi ini dapurnya nih bisa ngeliat ke atas, lantai 3. Gue masak mie. Kan gue ada kopi di samping, bang. Ada kopi, gue bisa bikin jadi kopi juga di samping. Gue lagi masak mie. Kopinya ada sendok, bang. Tahu gak apa yang terjadi, bang? Kopinya tuh gerak sendiri sendoknya, bang. Ngaduk sendiri. Cetak. Kayak ya, kayak ngaduk kopi. Cetak. Gue nengok diem, bang. Ya udah, gue lanjut masak mie. Selang gue habis masak mie, habis ngeliat itu gerak sendiri, gue ngeliat di atas gendro itu, bang. Tangannya nembus ke tembok, bang. Taringnya panjang, bulunya banyak. Matanya merah, dia melotot ngeliatin gue, makin deket bang, ke arah gue ke bawah. Jadi dari atas gitu kayak mau terjun, tangannya masuk ke rumah. Ih, serem banget bang, mukanya serem, gue nggak bisa bayangin itu baru kejadian itu bang. Deket rumah gini, gue sampai ngeliatnya begini bang, sampai gue ketakutan, dia deket ke gue, terus gue kedip hilang bang, gue sampai merinding jadi. Itu parah sih kejadiannya, itu di dapur ya bang. Ya udah, saat itu gue terpaku, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah, gue ambil mie gue sama kopi gue kan, gue masak di ruang tamu. Nah di ruang tamu dia ini ada kolam ikan juga bang. Kolam ikan itu berdekatan dengan dapur yang tadi gue ngeliat sosok pocong. Jam berapa tadi? Jam 9 ke atas lah ya tadi gue itu ya, kejadian itu ya, genderuwo itu. Nah, gue lagi masak, gue nonton TV, ya kan? Gue ngeliat di kolam ikan itu bang, airnya kayak ada yang mainin. Jadi kolam ikan itu kan aturan ada aeratornya, ada gelembung. Ini mah beda bang, kayak ceplak. Kayak ada yang ngobok-ngobok. Terus gue liat, apaan ya, gue bilang gitu. Gue diemin lagi dah. Terus gue bilang begini, tolong jangan ganggu saya dong, saya bilang gitu. Situ kan juga makhluk halus, saya juga manusia. Tolong sesama makhluk hidup tidak usah saling mengganggu. Gue begitu. Pas saat ngomong gue kayak gitu bang, dekat kolam ikan, sosok pocong itu nongol bang. Yang tadi di dapur dekat dapur, cuman di samping ada kolam ikan. Nah di situ bang, fisiknya tahu bang kayak gimana? Bawahnya kurus, badannya gede, begini, kuncirnya nggak muncung begini ya, kalau di film kan muncung dia begini, tanah semua bang, mukanya begosong, dia lompat ke arah gue bang. Loncat bang. Tapi loncatnya nggak kayak di film-film ya, dia cuma loncat selangkah doang, langsung ke gue. Gue lari bang, Indomie gue langsung gue lempar bang, sampai pecah itu Indomie. Gue lempar bang, gue langsung ke teman gue ke atas kan. Ya udah, wah, gue benar-benar ketakutan. Pokoknya gue nggak mau tahu besok gue mau pulang dari rumah lo, gue gituin. Karena gue cuti 3 hari. Rabu, Kamis, Jumat. 1 minggu kan gue ada bini, harus sama keluarga. Terus akhirnya gue masuk kamar dia. Udah bro, temenin gue di sini lah, nggak usah kemana-mana, tolongin, katanya begitu. Dia nggak punya teman bang.
Jadi kalau misalkan ada mau main apa gimana, mendingan jajan di luar, nggak mau ke rumah dia main. Gitu. Nah, ya kan. Ya udah, akhirnya saat ada pocong itu gue masuk ke atas lagi. Nah, gue masuk ke atas lagi. Besoknya pas saat gue mau pulang nih bang, gue kan pulang sore sampai maghrib ya. Ada lagi ya orang pintar dia manggil ceritanya. Dia orang pintar manggil. Beda lagi nih. Beda lagi. Dia berkali-kali manggil orang pintar bang, tapi tidak pernah berhasil. Dia manggil lagi, pakai kopiah, orangnya pakai sorban, pakai sarung, ustadz lah mungkin. Datang, akhirnya yang tadi gue bilang dimediasi lagi bang. Jadi Pak Ustadz ini bawa orang, dimediasi lagi, akhirnya dimediasi dia sosok yang dimasukin itu adalah harimau bang. Jadi rumah dia tuh ada genderuwo bang, kutil anak baju merah sama putih, pocong, ada tuyul juga bang, ada harimau. Jadi bapak temen gue ini dulunya turun temurun dia melihara harimau gaib gitu bang. Jadi setiap malam jam 1 sampai jam 3 itu harimau selalu keliling rumah itu bang, harimau putih. Nah, ada cerita yang lebih ngeri lagi nih bang. Jadi nenek dia itu kan tinggalnya di Jawa, sakit-sakit udah stroke lah bang, udah tua. Dipindahin lah ke rumah temen gue di Bogor ceritanya. Nah, diinepin lah di lantai 3 tempat gue mau tidur itu. Diinepin di situ kan, diurus di situ lah. 2-3 hari, selang 2-3 hari itu neneknya bang, setiap jam 1 sampai jam 3 subuh selalu ngeraung bang. Begitu bang, kayak harimau. Gitu. Jam 1 sampai jam 3 bang, nggak berhenti. Dan ngeraungnya, jadi dia itu stroke bang. Secara logika orang stroke nggak mungkin duduk bang. Jadi kalau ada suara begitu dari bawah nih kedengeran. Kan gue naik ke atas ya, gue sama temen gue naik ke atas saat itu. Gue naik, pas kita ngintip bang, itu posisinya berubah jadi duduk begini bang. Orang stroke loh bang, nggak bisa ngapa-ngapain, begini, terus begini, matanya merah bang, melotot, kayak orang sakit mata, merah begitu, ngeraung bang, kita tutup langsung, nggak lama, kita buka lagi coba, tiduran lagi bang. Dia tapi nggak sadar dia. Nggak sadar. Nah, jadi ya seperti balik lagi ke Pak Ustadz tadi, dimasukinlah sosok harimau di sini. Nah, harimau itu adalah penjaga rumah itu. Walaupun banyak makhluk halus, tapi dia penjaga di rumah situ. Siapa kamu di sini katanya? Saya salah satu penunggu rumah ini. Dimediasi seperti itu. Apa yang terjadi dengan rumah ini? Katanya. Rumah ini adalah rumah yang sangat seram dan minta tumbal kematian. Jadi semua keluarga itu harus dikorbankan. Ibunya dia, bapaknya dia, yang saudara semua harus dikorbankan. Terus dari ini apa? Di mana letak pesugihannya? Ditanya begitu. Ada di daerah pagar, di pagar, dikasih tahu ada di pagar, di bawah pagar. Jadi rumah dia gede bang, pagar gede. Nah, ada di bawah ditanam di situ bang. Ya kan? Akhirnya ya solusi tadi harus dibongkar rumah itu, tapi teman gue ini nggak mau. Nah, begitu. Nah, uniknya rumahnya dia ini tidak pernah dikunci bang. Selalu ngablak kebuka. Jadi kalau misalkan kakaknya main, bapaknya lagi main, atau saudaranya atau temennya lagi main, kalau terjadi sesuatu, itu gampang kaburnya. Karena sering rumah itu kebuka sendiri bang, saat dikunci. Nah, termasuk gue ngalamin. Jadi ceritanya, ini malam sebelumnya, kelewat tadi ya gue ceritain ya. Malam kedua bang, gue lagi turun ke bawah. Temen gue lagi pergi tuh yang tadi gue ceritain. Ya. Itu kan kunci, dia pegang bang. Dibawa, otomatis kayak kunci dari luar. Saat gue lagi mau ke ruang tengah, itu pintu kebuka sendiri bang. Gue nengok ke belakang dong, apa ya? Gue panggil, Rut, udah balik loh, gue bilang gitu. Nggak ada tuh bang. Gue tutup lagi. Itu pas ditutup, nggak bisa ditutup, engselnya kebuka bang, tapi kayak ada orang dobrak gitu. Padahal nggak ada yang dobrak. Kuncinya dibawa sama dia. Orang dia pas itu pulang nggak lama kok. Ini kuncinya gue bawa, katanya begitu. Nah, itu kejadian rumah itu. Nah, setelah manggil orang pinter segala macem, akhirnya sampai sekarang rumah itu ya masih begitu bang.
Masih angker. Masih angker aja. Masih angker. Oke. Nah, begitu ceritanya. Oke. Nah, berarti kan tadi kan dikasih tahu sama si sosok yang merasukin siapa tadi, yang mediasi itu ya, tadi. Yang dia bilang ada di bawah gerbang lah. Ya. Bawah pagar. Bawah pagar. Nah, itu sempat dicari nggak sih Bang sama si teman lu ini? Sempat dicari. Kan gue bilang dia udah ganti-ganti orang pinter lah. Iya. Memang orang pertama, yang kedua, yang ketiga juga bilang kalau itu letak pesugihannya, sumber pesugihannya ada di pagar. Oh, sebelumnya udah dikasih tahu. Udah dikasih tahu. Tapi teman lu maksudnya udah gali-gali yang di situ. Waktu dia pertama beli itu rumahnya benar-benar dia belum manggil orang pintar sama sekali. Jadi main bongkar aja tuh rumah. Seandainya dia sudah koordinasi dulu, sudah maksudnya sudah panggil orang pintar, sudah panggil Pak Ustadz Kiai lah. Mungkin bisa langsung dicabut secara gaib. Karena pesugihan itu kan dia mengundang setan, Bang. Selagi itu masih ada. Makanya harus solusinya dicabut. Sampai saat ini masih belum bisa dicabut, Bang. Sampai sekarang. Ini kejadian yang gue alamin 2 bulan lalu loh, Bang. Baru kemarin berarti masih ada teman lu di sana. Iya, masih ada. Dia hanya bolak-balik ke situ sih. Tapi kan ada rumah juga di Bekasi. Dia hanya bolak-balik ke situ. Jadi dia udah nggak netep di situ. Udah nggak netep. Tapi di situ bolak-balik dia sama ibunya. Jadi dia itu punya pembantu juga, Bang. Cuman pembantunya ya cuman nyuci pagi doang habis itu. Dipanggil pulang, iya gitu. Gila. Tapi berarti penghuni sebelumnya itu banyak yang ibaratnya meninggal. Nah, gini Bang, sorry kelewat tadi. Jadi rumah itu sudah gonta-ganti pemilik sampai 5 orang. Iya. Satu persatu ini yang punya rumah itu meninggal semua, Bang, dijadiin tumbal. Jadi rumah ini tuh waktu saat dia beli temen gue ini setengah jadi, Bang. Abang pernah denger Kanang Bubrah gak? Pesugihan Kanang Bubrah? Oh, belum pernah denger sih. Nah, kalau abang pernah nonton bioskop Diambang Kematian. Nah, Kanang Bubrah itu ya semacam rumahnya setengah jadi. Jadi setiap tahun selalu dibangun, direnovasi begitu, Bang. Nah, saat dia beli itu rumah itu masih setengah jadi. Dia renovasi lagi, akhirnya dibongkar lah. Direnovasi begitu, Bang. Jadi ada keinginan kita untuk membongkar, padahal kita nggak mau sebenarnya. Kayak kejadian teman gue itu akhirnya dibongkar lagi rumahnya sama dia. Iya. Tapi berarti cara tumbalnya itu gimana tuh? Maksudnya mati satu-satu atau apa yang sebelum-sebelumnya? Yang sebelumnya yang gue dengar cerita itu tumbalnya kecelakaan, Bang. Satu keluarga, iya. Langsung sekeluarga atau? Sekeluarga, Bang. Sekeluarga. Yang terakhir kalau nggak salah keluarga yang kedua. Keluarga yang kedua maksudnya? Dari tangan yang pertama ini melakukan pesugihan yang kedua. Nah, yang ketiga, keempat, kelima, ini aneh nih pesugihannya, Bang. Pesugihannya itu adalah keluarganya cerai. Tapi nggak bawa nyawa dia. Enggak, tapi bercerai. Tapi pada saat gue main ke rumahnya, itu minta nyawa gue, Bang. Yang kemarin itu ya? Iya. Gila. Tapi kok dia kenapa nggak ini ya? Setan maksudnya nggak ngambil yang punya rumahnya gitu? Nah, itu kurang ngerti lah kita. Tapi yang jelas itu kata Pak Ustadznya, pesugihannya perceraian atau kematian. Pokoknya godaannya begitulah ya. Iya, begitu. Jadi setiap yang nempatin rumah itu akan bercerai semua, termasuk keluarganya dia. Yang si penghuni ini. Jadi saat dia beli rumah itu, bapaknya masih bersatu lah sama ibunya. Sebelum dia ini ya, masih nyatu. Pada saat beli rumah itu masih. Begitu nggak lama dicerai, Bang. Oke, berarti cerainya pas sudah baru beli. Iya, ketahuinya dari mana? Dari warga setempat yang ngomong sama dia saat dia beli rumah. Mas, orang yang berani loh termasuk beli rumah ini. Memang kenapa? Katanya. Rumah ini sudah ganti pemilik, itu semuanya nggak ada yang betah, termasuk semuanya pada cerai semua, Bang. Kecuali yang nomor 2 itu meninggal semua, Bang, rumah ini. Menurut keterangan warga setempat. Betul. Gila. Nah, yang terakhir nih, Bang. Saat gue mau pulang dari rumah dia, gue pulang tuh mau maghrib. Di rumah dia itu kan ada taman, Bang. Tamannya cuma gelap. Yang seperti gue bilang tadi, rumah area lingkungan itu sangat enggak sepi, Bang. Kalau udah malam. Gue parkir mobil di depan rumah dia ada pohon mangga. Cuman nggak depan rumahnya persis ya, cuma di seberang. Di pinggir jalan ada pohon mangga, Bang. Pohon mangga itu lebat. Pas gue balik, gue mau masuk mobil, gue ngeliat di atas kayak ada kuntilanak pindah ke rumah dia, Bang. Dari pohon itu terbang. Dari pohon itu masuk ke dalam? Iya, ternyata itu rumahnya dia di situ. Kuntilanak pindah. Kuntilanak yang baju putih itu, Bang, pindah ke situ.
Berarti sarang di situ. Iya. Oke. Tapi gue yang penasaran nih bang, dia kan tadi yang ada neneknya nih, yang ibaratnya mohon maaf yang stroke lah ya, kesurupan kan dia. Itu di lantai 3 dia. Lantai 3 bang. Kenapa nggak ditaruh lantai 1 aja gitu? Nah, ya karena kan buat ibunya bang. Oh, lantai 1 ada berapa kamar itu dia? Cuman 1. Oh. Cuman 1. Jadi ada 6. 6 kamar. Cuman yang kepake kan yang lainnya dikosongin semua. Tapi yang gue bilang tadi, rumah itu bekas pesugihan. Jadi rumah yang kamar-kamar yang lain itu nggak boleh ditempatin, bang. Semacam digembok. Digembok sama pemilik sebelumnya? Iya, cuman yang dipakai 3 kamar doang jadinya. Nah, 3 kamarnya doang yang digembok. Iya. Yang di bawah berarti digembok? Yang di bawah. Tapi ada alasannya nggak dia kenapa digembok? Kalau masalah itu kurang tahu ya. Cuman sama temen gue ini digembok, bang. Oh, sama temen? Iya, jadi gini loh. Pada saat dia beli rumah, posisi rumah pintu itu sudah digembok, bang. Pintu yang kamar itu, yang nggak ditempatin itu sudah posisinya udah digembok. Dibongkar lah sama dia. Karena tahu rumah itu bekas pesugihan, digembok lagi sama temen gue, bang. Oh. Jadi nggak ditempatin. Sempat dibuka. Iya, jadi nggak ditempatin. Jadi kalau ada orang nginep lantai 1, 2, 3 udah 3 lantai aja. Oke. Gitu. Dan di lantai atas itu berarti 1 kamar atau berapa? 1 aja. 1 kamar. Oke. Nah pas ada neneknya ini abang di situ atau? Iya di situ, ada di situ. Ada di situ. Itu neneknya hari ketiga. Hari ketiga pas abang datang, iya. Hari ketiga neneknya dibawa dari Jawa, dari Solo kalau nggak salah deh. Oke. Berarti ditempatinnya di atas. Iya di atas. Oke. Betul. Nah berarti kata orang pintarnya berarti ini pesugihan kepala kerbau. Iya. Ditanam di daerah pagernya lah ya. Pager. Tapi sampai sekarang tuh belum dicabut ya bang? Belum bang. Gila sih. Dan memang ternyata yang megang wilayah situ ibaratnya yang sosok pemegangnya lah ya rumah itu si Gundurwo yang gede tadi. Iya. Jadi ada yang di kolam renang tadi gue lihat itu tuyul bang. Kolam renang kolam ikan. Yang di dalam rumah itu tuyul. Tuyul sama pocong itu dia menetap di situ bang, di sekitar situ. Jadi masing-masing sudut itu ada penunggunya masing-masing. Ada setannya gitu. Iya. Gila sih. Tapi yang nggak habis pikir tuh Gundurwo-nya. Iya. Sama kuntilanak pakai rambut mainnya. Sama yang tadi nongol mukanya, matanya copot bang, itu gue ngeliat sendiri bang. Wah gila, ngeri banget itu bang. Gila itu yang mau ke lantai 3 ya. Gila epic sekali. Tapi sampai sekarang tuh rumah masih ada berarti. Masih ada bang. Tapi ada cerita lagi nggak sih dari temen lu? Gue baru kemarin ngalamin ini. Dari kejadian itu temen nggak ada yang berani main kesana lagi. Udah nggak ada yang mau main gitu ya? Nggak ada. Gila. Tapi belum pindah-pindah dia. Maksudnya dia udah pindah berarti ya? Dia itu jadi beli rumah 2016. Dia cuma warawiri aja. Kadang ke Bekasi, kadang ke sana Bogor. Gitu. Disimpan aja tuh di rumah. Disimpan rumah. Mungkin lagi dijual juga mungkin. Kita nggak tahu sih. Dia kan kerja di Jakarta. Cuman kadang kalau misalkan libur dia suka main ke rumahnya itu. Kalau dulu sering di situ. Nah, waktu kejadian gue ini baru 2 bulan yang lalu dia lagi di situ bang, sama ibunya. Sementara mungkin ya. Oke, itu dia tadi cerita dari Bang Tio untuk malam kali ini. Terima kasih banyak nih, Siap. Tio, sudah berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan sebelum closing, gue mau ngingetin lagi nih, buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Bang Tio di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri, dan Bang Tio juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.